Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak adalah jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Setelah masuk ke dalam sistem pencernaan, vitamin-vitamin ini akan melewati sistem limfatik untuk kemudian ikut dialirkan dalam peredaran darah. Vitamin yang larut dalam lemak diantaranya adalah vitamin A, D, E, dan K. Sekarang kita akan membahas tentang vitamin A dan D. Vitamin larut lemak. Vitamin A. Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan sehingga diberi nama dari huruf pertama alfabet. Berikut proses pencernaan vitamin A. Di alam terdapat dua jenis sumber vitamin A, yaitu karoten dan retinol. Absorpsi. Penyerapan vitamin A dapat dibedakan berdasarkan sumber atau jenis dari vitamin A itu sendiri. Pangan hewani mengandung vitamin A dalam bentuk retinil ester. Retinil ester ini akan dihidrolisa oleh bantuan enzim hidrolase pada duodenum untuk menjadi bentuk retinol bebas yang kemudian akan dibawa bersama lemak dalam kompleks misel untuk diantarkan ke sel enterosit hati. Pangan nabati mengandung vitamin A dalam bentuk protein binding karotenoid. Agar dapat diserap, karotenoid harus dibebaskan dari ikatan proteinnya. Hal ini akan dilakukan oleh enzim pepsin yang ada di lambung. Karoten bebas akan dibawa ke duodenum. Kemudian akan dipecah menjadi dua molekul retinaldehid dengan bantuan karoten deoksigenase. Retinaldehid ini kemudian akan dikonversi menjadi retinol sebelum dibawa bersama kompleks misel menuju sel enterosit hati. Setelah retinol yang diserap dibawa ke hati, retinol akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan suatu protein yang disebut sebagai retinol binding protein. Tubuh kita memanfaatkan vitamin A dalam tiga bentuk utama untuk proses metabolisme, yaitu retinol, retinal, dan asam retinoat. Retinol yang dibawa oleh RBP dapat diubah menjadi bentuk retinal dan asam retinoat pada sel-sel yang membutuhkan. Retinol dapat diubah menjadi retinal dan sebaliknya. Namun, untuk membentuk asam retinoat, retinol harus diubah dulu menjadi retinal. Asam retinoat yang sudah terbentuk tidak dapat diubah lagi menjadi retinal maupun retinol. Vitamin A di peredaran darah dapat memasuki sitoplasma sel dengan dua mekanisme, yaitu difusi langsung atau endositosis dengan bantuan reseptor mediasi. Di sitoplasma, retinol diubah menjadi retinal dengan bantuan retinol dehidrogenase. Retinal diubah menjadi asam retinoat dengan bantuan retinal dehidrogenase. Asam retinoat akan memasuki inti nukleus dan terlibat dalam proses transkripsi DNA untuk proses pertumbuhan dan diferensiasi sel. Setelah kita mempelajari proses pencernaan vitamin A, mari kita mempelajari fungsi vitamin A terhadap tubuh. Fungsi vitamin A terhadap tubuh yaitu memperbaiki penglihatan, menjaga kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mencegah terjadinya penyakit kanker dan jantung, dan mendukung perkembangan pada janin. Akibat dari kekurangan vitamin A adalah terjadinya rabun senja, kulit menjadi kering dan kasar, infeksi, perubahan pada mata. Mengkonsumsi vitamin A berlebihan juga berdampak buruk terhadap kesehatan. Berikut akibat kelebihan vitamin A. Pada orang dewasa akan terjadi sakit kepala, pusing, mual, rambut rontok, kulit kering, tidak nafsu makan, sakit pada tulang. Pada wanita berhentinya siklus menstruasi, sedangkan pada bayi terjadinya pembesaran pada kepala dan hidrosefalus. Setelah kita mempelajari tentang vitamin A, mari kita pelajari tentang vitamin D. Vitamin D merupakan grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Dua bentuk utamanya adalah vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D termasuk ke dalam golongan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin D bisa didapatkan dari sinar matahari maupun makanan. Mari kita pelajari proses pencernaan pada vitamin D. Kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin D dari dua sumber, yaitu 7-dehidrokolesterol yang dimiliki oleh kulit dan dapat diaktifasi oleh sinar matahari, dan ergosterol yang dapat dipenuhi dari makanan.
Sinar matahari mengandung sinar UVB yang apabila terkena kulit dapat mengaktifasi 7-dehidrokolesterol di epidermis kulit menjadi vitamin D3. Vitamin D dari makanan akan diserap dalam bentuk vitamin D2. Vitamin D2 dan vitamin D3 yang berasal dari kulit akan dibawa ke hati untuk dihidroksilasi dan diubah menjadi kalsidiol dengan penambahan ion OH oleh 25 alfa hidroksilase. Kalsidiol yang sudah terbentuk di hati akan dibawa menuju ginjal melalui pembuluh darah. Di ginjal, kalsidiol akan sekali lagi mengalami reaksi hidroksilasi dan akan berubah bentuk menjadi kalsitriol dibantu oleh enzim 1-alfa hidroksilase. Setelah dihidroksilasi di hati dan di ginjal, kalsitriol atau 1,25 dehidroksi vitamin D akan diedarkan ke seluruh sel tubuh melalui aliran darah. Vitamin D yang ada di peredaran darah akan memasuki sel dengan cara berikatan dengan sebuah reseptor yang disebut dengan vitamin D reseptor atau VDR. Di dalam sitoplasma, ikatan kompleks antara vitamin D dan VDR akan berikatan lagi dengan asam retinoat. Kemudian, ikatan ini akan memasuki inti nukleus untuk terlibat dalam proses transkripsi DNA. Setelah mengetahui proses pencernaan vitamin D, mari kita ketahui fungsi vitamin D bagi tubuh. Fungsi vitamin D bagi tubuh yaitu membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang dengan vitamin C dan vitamin A dan hormon-hormon lainnya, mencegah kanker usus dan payudara, meningkatkan kekebalan terhadap tuberkulosis, memperkecil resiko jantung dan diabetes, mengurangi resiko asma, mencegah kelahiran prematur, dan keterbelakangan mental pada janin. Akibat kekurangan vitamin D pada orang dewasa ialah dapat menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis, dapat menyebabkan tulang kaki yang rapuh, pada orang dewasa disebut osteomalacia, sedangkan pada anak-anak disebut riketsia. Sedangkan mengkonsumsi vitamin D berlebihan dapat mengakibatkan keracunan. Tanda yang khas pada keracunan vitamin D ialah lemas, kurang nafsu makan, mual, muntah, gangguan mental, dan keluar urin berlebihan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!